Ya. Izin Pak Haji. Sini aja sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak kayaknya. Saya nggak mau kalah sama Pak RT, mau ngasih pantun. Cakep. Makan malam lauknya ayam, ditambah udang dan ikan tenggiri. Ada yang jawab salam, ada yang masih diam. Diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita Bapak Penasehat Bapak Haji Nurwansyah, dan tadi yang memberikan sambutan Bapak Wawan bersama seluruh pengurus yang hadir malam ini. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 37 Bapak Adi Firmansyah. Dua malam ini saya berturut-turut, malam tadi di Jalan Transat di RT 38 Pak Marwoto. Di sini Bapak Adi, ya, alhamdulillah. Yang saya hormati para guru, para kiai, para asatiz, bil khusus sahabat saya ada Ustadz Khairuzaman, ada Ustadz Ali Miftahuddin bersama seluruh rekan-rekan asatiz. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tamu kita jamaah Mushola Al-Muwaffaqin, lama tidak berjumpa. Wabil khusus ada saudara saya Bapak Didi kali ya hadir. Ada Pak Didi, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, para pencinta agama, para penggemar ilmu, adik-adik remaja, adik-adik kecil, rahimani wa rahimakumullah, wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi, dan juga dimuliakan oleh Allah. Tadi kata Pak RT, ikan sepat, ikan gabus. Kalau bisa tambah ikan lele dan gurame. Lebih cepat, lebih bagus, tidak usah bertele-tele. Ya, bagusnya agak rame. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum saya membahas panjang sehubungan dengan tema kita malam ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk meluruskan niat dulu, supaya hadir di majlis ini tidak salah niat. Nawaitunya diluruskan dulu, bahwa kita hadir di tempat ini adalah
lillahi ta'ala, bukan karena berkat. Jadi kalau gak kebagian berkat, gak usah manyun Pak ya. Insya Allah tapi kebagian Ustadz ya. Kata beliau Ustadz Zaman, banyak donaturnya di sini. Ya, kotakan udah ada yang backup. Ya, dananya, ya, mentahannya itu banyak di sini. Maka masjidnya megah, kalah masjid saya itu ya. Alhamdulillah. Ya. Banyak di sini para agnia, tapi juga dermawan. Kalau yang kaya itu banyak di mana-mana. Kalau cari yang dermawan itu yang susah, itu kan. Tapi alhamdulillah para pengusaha yang ada di lingkungan masjid ini, alhamdulillah para pengusaha yang dermawan. Kita doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan rezeki, lancar urusannya, lancar usahanya, amin ya rabbal alamin. Mari kita luruskan bahwa niat kita itu lillahi ta'ala, karena Nabi pernah mengingatkan juga para sahabatnya ketika kala itu turun perintah hijrah. Hijrah itu diantaranya tujuan utamanya adalah pertama, untuk sementara menghindari tekanan dari para kafir-kafir Quraisy. Karena waktu itu lagi dahsyat-dahsyatnya. Nabi diteror, dihina, dicaci maki, dicemooh, dilontari kotoran-kotoran unta. Bahkan kan pernah rumah Nabi dikepung. Ya, mau dibunuh Nabi. Tetapi dengan izin Allah Nabi bisa keluar dari kepungan mereka. Tempat tidur Nabi digantikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Ketika keluar, padahal mereka itu mengelilingi rumah Nabi, tapi dengan izin Allah Nabi mengambil segenggam pasir lalu dihamburkan di depan mereka. Wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Silakan kalau mau dicoba. Ya. Tapi belum tentu manjur. Karena ayat dibaca oleh Nabi sama ayat dibaca oleh kita belum tentu sama. Dahulu para pejuang Indonesia ketika menghadap Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari itu dibekali segenggam tanah pasir itu supaya dihamburkan di depan penjajah. Akhirnya mereka nembak kemana. Makanya tidak heran meskipun kita modalnya bambu runcing, tapi kita bisa mengusir penjajah. Hebat-hebat karena banyak amalannya. Bahkan Panglima Besar Jenderal Sudirman sudah dikepung, tempat itu gelap. Mereka kembali lagi nggak bisa menangkap Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ternyata di antara amalannya beliau yang pertama selalu menjaga wudhu. Jadi kemana-mana itu Jenderal Sudirman itu selalu punya wudhu, Pak. Dan ini ajaran Nabi. Selalu menjaga kesuciannya. Jadi orang yang selalu menjaga wudhunya akan selalu didampingi oleh malaikat, menjaganya dia dari bahaya, dari musuh. Yang kedua, beliau selalu menegakkan sholat berjamaah, bahkan tepat waktu. Yang ketiga, beliau berjuang itu ikhlas, apa adanya, bukan ada apanya. Kalau sekarang kan kita hitung-hitungan ya, itu kan. Makanya mungkin sebagian kita ada yang kesal lalu demo begitu kan ya. Ya demo di negara demokrasi sebetulnya boleh, tapi yang disesalkan itu merusak. Padahal nanti kalau ada bangunan dirusak, itu nanti anggarannya dari uang rakyat juga. Itu kan silakan sampaikan, tetapi kita harus mengedepankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai moral. Ya, makanya alhamdulillah di Balikpapan ini alhamdulillah masih kondusif Pak ya. Ya mungkin di era demokrasi ya kita juga ada
Tidak salah juga mereka, mungkin mewakili sebagian aspirasi. Tetapi kalau sudah keluar melenceng, apalagi disusupi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ini yang berbahaya untuk keutuhan berbangsa dan bernegara. Maka hati-hati anak-anak muda, ya, jangan asal ikut-ikutan demo, harus jelas dulu apa tujuannya, ya, terus siapa yang diikutin, ya, supaya tetap kota Balikpapan yang kondusif ini, yang aman, yang nyaman ini tetap terjaga dengan baik. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kepada tadi, Nabi Muhammad diperintahkan hijrah oleh Allah, menghindari tekanan dari teror yang diberikan oleh para kafir-kafir Quraisy. Yang kedua, untuk menyusun strategi. Jadi ketika diperintahkan hijrah di Madinah, kemudian menyatu dengan warga Madinah, masyarakat Madinah, sekaligus di situ menyusun strategi. Jikalau orang-orang kafir Mekah itu menyerang kepada Rasulullah, jadi menyusun kekuatan. Karena memang di situ eranya era peperangan, Pak. Tapi sebetulnya Allah, Rasulullah itu tidak nyuruh peperangan. Peperangan itu kan langkah terakhir aja. Ya. Umat Islam itu sebetulnya umat yang damai. Nabi itu ketika berdakwah mengedepankan nilai-nilai akhlak, mengajak tidak mengejek, merangkul tidak memukul, dengan nurani tidak dengan emosi, menyayangi tidak membenci, walaupun beliau disakiti. Beliau berdakwah ke Taif, ya, karena baru periode awal-awal berdakwah, dianggapnya kan orang asing, lalu ingin merubah-rubah ajarannya yang ada pada kala itu. Mereka kan sudah melenceng dari ajaran yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihi salam. Karena udah lamanya turun-temurun, tidak ada seorang nabi pun yang diutus di negeri Mekah, maka mulai luntur dan lentur tauhid dan keimanan mereka. Maka diutuslah Nabi Muhammad, litungzira qaumam ma unzira abauhum fahum ghafilun. Surah apa, Bu? Surah Yasin. Ayat berapa, Bu? Nah, giliran ditanya ayatnya bingung. Surah Yasin ayat 6. Ibu-ibu insya Allah kalau Yasin itu pada hafal, karena rajin baca surah Yasin, apalagi lagi banyak utang. Utangnya lunas, prek Yasinnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lalu turunlah perintah berhijrah. Tapi ternyata orang ikut hijrah sama Nabi itu beda-beda, Pak, niatnya. Ada yang murni ikhlas. Ikhlas itu apa sih definisinya? Ikhlas itu al-amalu li ajlillah. Beramal, berbuat hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah. Nih Masjid Al-Ikhlas, bapak-bapak kalau berjamaah lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji, ingin disanjung, dapat kedudukan, dapat kehormatan, bukan karena wah ini nah mudah-mudahan naik jabatan nanti sama Pak Haji Nurwansyah, dinaikkan jabatannya misalnya, ditambahin gajinya gitu. Bukan. Tapi lillahi ta'ala. Ini mestinya al-ikhlas. Ikhlas itu apa definisinya? Al-amalu li ajlillah. Beramal, berbuat, berkarya, bekerja itu semata-mata mengharap keriduan Allah. Lawannya ikhlas apa? Ar-riya. Kalau riya itu al-amalu li ajlin nas. Beramal, berbuat, bekerja mengharapkan sesuatu dari manusia. Bisa jadi berbentuk sanjungan, bisa jadi berbentuk materi atau yang lain sebagainya. Ternyata orang berhijrah itu ada yang murni karena melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi ada juga yang ikut hijrah itu karena perempuan. Diceritakan dalam asbabul wurudnya hadis ini, dalam syarah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah,
namanya Majalisus Saniyah. Itu ada seorang pemuda ikut hijrah sama Nabi karena ada perempuan cantik di Madinah. Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, eplok, cendol. Ditilik, digigir lenggik, disawang, di tukang lenjang. Rambut panjang nu ngarumbai, disangki panangan nyampai. Ngerti nggak Bu? Nggak ngerti kalau bukan orang Sunda. Ya, kalau ibu kan Al-Banjari, Al-Bugisi, Al-Butoni, Al-Jawi, Al-Manduri. Saya As-Sundawi. Tanyakan Pak Didi, tahu tuh kalau Pak Didi. Ya. Ada perempuan cantik namanya Ummu Qais. Saya mau ketemu perempuan cantik itu, ikut hijrah sama Nabi. Gitu kan? Niatnya bukan karena Allah, tapi karena perempuan. Ada lagi yang ikut hijrah Nabi karena bisnis di Madinah menjanjikan. Jadi prospek untuk bisnis di Madinah itu lebih menjanjikan, karena dari dulu juga tanah Madinah itu lebih subur ketimbang Mekah. Maka kurma-kurma terbaik itu ada di Madinah. Sampean kalau haji umroh mampir nggak ke kebun kurma? Di mana kebun kurma? Di Madinah. Berbagai macam kurma. Maka ikut hijrah karena ia mau bisnis di Madinah, menjanjikan. Kalau di Mekah itu banyak buah-buahan itu karena doanya Nabi Ibrahim aja. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu berdoa Nabi Ibrahim ketika di Mekah, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman, berikan rezeki penduduknya ya dari buah-buahan kepada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka di Mekah itu kalau bicara buah-buahan banyak meskipun nggak ada pohonnya. Kita kalau haji umroh cari pohon pisang, nggak ada. Buah pisangnya ada. Cari pohon anggur, pohonnya susah, anggurnya banyak. Coba kalau di hotel, buah apa yang nggak ada di sana? Mau anggur, mau apel, mau jeruk, ya nggak apa-apa, lebih bagus banyak buahnya biar nggak ada pohonnya ketimbang banyak pohonnya nggak ada buahnya. Wah, ini hebatnya doa Nabi Ibrahim. Ya, coba kita yang mudah-mudahan yang belum haji atau umroh diberikan kesempatan oleh Allah dipermudah langkahnya. Nggak ada yang nggak mungkin, Pak. Saya dulu berpikir mungkinkah kesampaian ke sana? Alhamdulillah, bukan sombong, alhamdulillah saya sudah 3 kali ke sana. Ya, biar hajinya haji kosasih, Pak. Ongkos ada yang ngasih. Nah, enggak apa-apa, yang penting sampai. Tuh kan? Ada juga kan haji ke sana itu Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar. Yang ada lagi Haji Abidin atas biaya dinas. Kalau yang punya tanah-tanah pinggir jalan itu Haji Mansur. Kenapa? Halaman digusur. Itu pun kalau dapat ganti dari Pemkot, Pak Haji ya, bisa lebat haji. Ya begitu. Jadi apa? Jadi ada yang niatnya bisnis. Akhirnya kecium lah sama Nabi. Ini salah niat ini. Niatnya harusnya lillahi wali rasulihi, karena Allah dan Rasulnya. Kok ini sudah melenceng-melenceng, ini salah niatnya. Akhirnya keluarlah hadis itu namanya yang disebut dengan asbabul wurud. Kalau Al-Quran disebutnya asbabun nuzul, kalau hadis disebutnya asbabul wurud. Historis, latar belakang kenapa hadis itu muncul. Historis, latar belakang kenapa ayat itu turun, itu perlu untuk memahami Al-Quran atau hadis secara utuh. Sebab sekarang tuh banyak orang sembarangan ngambil ayat, ngambil hadis, tapi salah, konteksnya salah. Akhirnya dolun mudillun, sesat dan menyesatkan karena tidak memakai ulama ahli tafsir. Itu mentafsirkan sendiri. Diancam oleh Nabi, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berani mentafsirkan Al-Qur'an dengan ro'yunya, sekehendak hatinya, kalau ada menguntungkan dia cocok diambil, kalau agak berat-berat tidak sesuai dengan hawa nafsunya dibuang, begitu kan ya. Jadi sesuai pesanan, ayat sesuai pesanan ya, nggak konsisten. Maka siap-siap tuh bikin hamparan di bawah dasar api neraka, na'udzubillah. Makanya harus tahu ketika kita belajar Al-Quran nih, latar belakang Al-Quran ini, ayat ini turunnya bagaimana, harus tahu asbabun nuzulnya. Nih hadis nih, kenapa muncul hadis ini? Nah, karena tadi tuh salah niat tuh sebagiannya. Niat karena harta, mau bisnis, niat karena perempuan. Akhirnya Nabi mengingatkan mereka, keluarlah hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Hadis pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Apa kata Nabi? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Pekerjaan itu tergantung niat, Bapak Ibu. Sempurna atau tidak sempurnanya, sah atau tidak sah amal, itu tergantung niat. Maka dalam kajian ilmu fikih, ketika kita belajar bab ubudiyah, itu biasanya niat itu menempati ranking pertama atau urutan pertama. Wudu rukunnya atau fardunya pertama niat. Salat rukun pertama adalah niat. Haji umroh diawali ihram, niat di mikot. Ya, niat Pak. Mau puasa malam-malam udah niat. Nawaitu sauma godin. Niat itu penting. Sah atau tidak sahnya, sempurna atau tidak sempurnanya amal kita, itu tergantung niat. Niat itu sebetulnya tempatnya dalam hati, Bapak Ibu. Wa mahalun niat al-qalbu. Tempatnya niat itu hati. Cuman ulama-ulama kita ahlus sunnah wal jamaah mensunahkan namanya talafud bin niat. Wa talafuzu bin niyati sunnatun. Ilatnya apa? Atau tujuannya, alasannya liyusaidal lisanu al-qalba, supaya lidah kita membantu hadirnya hati. Sebab potongan kita itu sudah usoli juga masih keluyuran pikirannya. Ada yang ke mall, ada yang ke pasar, bulan tua belum ada uang belanja, kacau pikiran kita. Sudah gitu juga sholatnya sambil masak. Ini ibu-ibu biasanya, daripada kelamaan nunggu matang, sudahlah ditinggalkan dulu, sholat aja kita. Akhirnya dalam sholat tuh pikirannya matang belum, karena sambil masak. Selesai sholat bukan Allahumma antas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Wah, masakannya takut hangus, begitu kan? Pekerjaan tergantung niat, dan setiap orang itu apa yang diniatkan. Siapa saja yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka kebaikannya akan kembali kepada Allah dan Rasulnya. Paman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang niat dunia, dia akan dapatkan dunia itu, tapi enggak akan dapat kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Awim ro'atin yankihuha, atau karena perempuan, dia akan menikahi perempuan itu, tapi dia tidak akan dapat kebaikan dari Allah dan Rasulnya. Maknanya bukan tidak boleh cari dunia, bukan tidak boleh cari perempuan, tapi itu jangan jadi niat utama.
Niat utamanya walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat harus lebih diutamakan. Artinya kalau kita nanam padi, logikanya kalau kita nanam padi, rumputnya ikut tumbuh. Tapi kalau kita nanam rumput, jangan mimpi tumbuh padi. Kalau akhirat lebih diutamakan, dunia itu ikut, perempuan ikut. Jadi niat hadir ke sini, niat karena Allah dan Rasulnya. Kalau kebetulan dapat berkat dari sini, itu mah lain lagi urusannya. Ya alhamdulillah. Niatnya karena Allah dan Rasulnya, karena bujangan. Ini grup maulid ini, grup adrah ini bujangan-bujangan. Kalau kebetulan di sini ketemu jodoh, itu mah lain lagi urusannya. Yang penting bukan niat utama. Ya, saya aja ke sini kan nggak ada niat dikasih buah-buahan, tapi kalau nanti dikasih berkatnya buah-buahan, alhamdulillah lain lagi. Ya, iya, itu mau urusan belakangan. Nah, mari kita niatkan. La ilaha illallah, la maksuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah. Jadi tujuan kita yang kita cari itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sini dulu. Nih meluruskan niat. Kan niat itu tadi kan nomor wahid. Ya. Berikutnya yang kedua, kita hadir di Maulid Nabi ini dalam rangka mengecas rasa cinta kita kepada Rasulullah. Bisa jadi kecintaan kepada Rasulullah itu seiring berjalannya waktu mengalami pergeseran, mulai luntur dan lentur. Nah, maka dengan adanya Maulid Nabi itu dicas lagi dengan bersolawat. Kata Pak Ketua, dicas lagi. Ya, kalau kita nggak mau tersesat, mas jalan surga tuh bersolawat. Kata Nabi, man nasiya sholatan alayya faqad ahta'a tariqul jannah. Di kitab Lubabul Hadis, syarahnya kitab Tanqihul Qaul, matanya kitab Lubabul Hadis, ada hadis itu. Karangan Al-Hafidz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Man nasiya sholatan alayya faqad ahta'a tariqul jannah. Siapa orang yang lupa sholawat kepadaku akan tersesat menuju surga. Mau ke surga tapi tersesat, tak nyampe-nyampe, Pak. Ya, makanya kata Pak Ketua, banyakin sholawat. Ya, dan itu juga bukti kecintaan kita. Kita manusia itu, Bapak Ibu, dalam hidup itu sudah fitrah punya rasa cinta. Betul Bu ya? Betul. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa, dari dulu hingga kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Ibu-ibu malu-malu padahal ini hafal nih rata-rata. Lo di rumahnya kenceng-kenceng biasanya karaokean. Di antaranya manusia itu dihiasi oleh kecintaan. Kecintaan kepada pasangan, kecintaan kepada anak, atau sebaliknya anak kepada orang tua, cinta kepada teman, kepada saudara, kepada tetangga, ataupun bisa jadi kecintaan kepada harta benda. Itu adalah bagian daripada fitrah manusia. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan takwa hidup jadi terarah, dengan cinta hidup menjadi indah. Sah-sah saja kita mencintai pasangan kita,
mencintai anak-anak kita, mencintai siapapun. Tapi ingat kata Nabi, kalau betul-betul kita mencintai Nabi, ranking pertama yang harus diutamakan adalah mencintai Nabi. Catat hadisnya baik-baik, riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dicintai min walidihi, ketimbang orang tuanya, wa waladihi, ketimbang anaknya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Siapa saja yang kau cintai itu belakangan. Ranking pertama, Pak Ketua, cinta kepada Nabi. Mungkin cinta kita gak sepertilah cintanya para sahabat Nabi, yang mereka berkorban bukan hanya harta, pikiran, tenaga, tapi darah dan nyawa dikorbankannya karena kecintaannya kepada Nabi. Bahkan mereka itu, Pak, kalau gak ketemu Nabi, ada sahabat namanya Sauban. Kalau tidak ketemu Nabi itu sakit, Pak. Ya, dalam ceritanya sahabat Sauban ini kan seorang budak, seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh Nabi. Setelah merdeka, beliau milih jadi pelayan Nabi, khadimun Nabi, berkhidmat, melayani Nabi, mengurusi Nabi, mendampingi Nabi. Karena melihat Nabi itu, Pak, ya kan dari postur tubuh aja, tampilan fisik itu sudah indah gitu kan. Jadi orang memandang itu terkesima, terpedaya, terpesona. Mungkin kalau ibarat kita itu yang ada masalah, mendadak hilang masalahnya, yang punya hutang mendadak hilang bukan hilang hutangnya, lupa gitu kan hutangnya. Kalau belum dibayar ya enggak lunas-lunas begitu. Itulah karena Nabi itu kan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqa. Dalam Maulid Al-Barjanji, Said Ja'far Al-Barjanji mengatakan demikian, adalah Nabi itu adalah paling sempurnanya manusia, khalqan fisiknya, wa khuluqan dan akhlaknya. Jadi kalau Nabi itu, Pak, memang sempurna. Sampean nanti beli kitab atau buku namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, itu ciri-ciri fisik Nabi mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana kulitnya, bagaimana rambutnya, bagaimana matanya, bagaimana hidungnya, bagaimana bibirnya, bagaimana senyumnya, bagaimana postur tubuhnya. Sudahlah, indah. Ya, makanya orang-orang itu selalu ingin bertemu dengan Nabi. Yang sakit mendadak sembuh, kalau tidak ketemu malah jadi sakit. Sauban karena beberapa keperluan, beberapa hari tidak ketemu Nabi. Tubuhnya kurus, mukanya pucat. Ketika kembali bertemu dengan Nabi, ditanya oleh Nabi, sahabatku Sauban, ya Rasul, saya amati akhir-akhir ini kok tubuhmu kurus, mukamu pucat. Apakah kamu sakit, Sauban? Tidak ya Rasul, saya sehat. Ya, jujur aja kata Nabi, kamu memendam sesuatu ya. Ada apa? Saya rindu ya Rasul. Bayangkan, Pak, karena kerinduannya, namanya sudah cinta, Pak. Ya, sehari tidak bertemu rasa seminggu, seminggu tidak ketemu rasa sebulan, sebulan tidak bertatapan pingsan. Kalau sudah cinta, ya, kalau cinta sudah melekat, gula Jawa rasa coklat. Kalau cinta sudah mendalam, gula pasir rasa garam. Kalau cinta sudah terlanjur, air susu rasa bajigur. Kata orang Sunda. Makanya bahasa cinta itu susah dipikirkan, ya, susah diutarakan. Orang lagi mabuk cinta, ya. Kenapa Salabah? Kenapa Sauban? Rindu ketemu engkau. Oh gitu.
Tapi saya masih ada pertanyaan ya Rasul yang sampai saat ini belum dapat jawabannya. Kalau di dunia saya rindu engkau, tidak ketemu hari ini, bisa ada besok. Nggak ketemu minggu ini, ada minggu depan. Nggak ketemu bulan ini, bulan depan. Saya nggak kepikiran ya Rasul, kalau kelak di akhirat, apakah saya masih bisa bertemu dengan engkau, mengobati rasa kerinduan saya kepadamu ya Rasul. Sedangkan di akhirat itu kalau engkau dijamin surga, saya belum tentu. Kita dijamin nggak? Nggak ada kita dijamin surga. Kalau Rasulullah itu dijamin surga. Ya kita memang kata Nabi, ya kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti kata Nabi masuk surga. Ilaman aba, kecuali yang enggan. Ya, saya tanya Bapak Ibu di sini, mau masuk surga? Mau. Masuk surga bayar apa gratis? Gratis. Aduh, enak aja gratis, Pak. Masuk bioskop aja bayar. Ke surga gratis. Ya. Siapa orang yang taat kepadaku kata Nabi? Man ata'ani, siapa orang yang mentaatiku, dakhalal jannah. Wa man asani faqad aba, siapa orang yang membangkang durhaka, tidak mau melaksanakan ajarannya, itu pada intinya orangnya enggan masuk surga. Jadi kalau kita ini selama mau sholat, mau puasa, kalau punya duit, mau haji, mau umroh, mau mengeluarkan zakat, ya berarti kita ini pada mau masuk surga. Tapi Nabi itu sudah dijamin oleh Allah. Ya Rasul, kalaupun saya masuk surga, surga engkau beda kelasnya dengan surga saya. Kan surga itu ada macam-macam tingkatan, Pak. Paling kelas tinggi itu surganya para nabi dan para rasul. Kalau di dunia ini Pak Haji perumahan elit, para pejabat, para pengusaha, mungkin ya Pak Haji ya. Kita mah perumahan rakyat biasa aja. Ustaz zaman ya, masyarakat biasa aja. Tapi mungkinkah masih ketemu berinteraksi? Rasul diam, Pak. Belum jawab Nabi. Sampai turunnya ayat surah An-Nisa ayat 69. Dijawab langsung sama Allah. Sebelum saya baca ayatnya, saya minum dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih tadi aqua saya ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Turunlah surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Masih kalah sama Korea, suaranya pas-pasan. Tidak usah khawatir Sauban, ini jawaban untuk kegelisahan Sauban. Termasuk mungkin kita semua, apakah mungkin bisa ketemu dengan Nabi? Di dunia aja kita belum ketemu ya. Tapi sebetulnya masih beruntung, Pak. Hidup kita bukan di masa Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi masih beriman kepada Nabi. Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanabi, bahagia orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Tapi Rasul menyampaikan 3 kali, tuba, tuba, tuba liman lam yaroni wa amanabi. Bahagia, bahagia
bahagia, beruntung, beruntung, beruntung orang yang tidak melihatku tapi masih beriman kepadaku. Oh, besar harapan kita, Pak. Kita hidup bukan di masa Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, tidak mendengar wahyu turun, tapi kita masih beriman dan mencintai Nabi. Jauh lebih beruntung ketimbang orang yang hidup di masa Nabi, ketemu dengan Nabi, mendengar wahyu turun, tapi tidak beriman kepada Nabi. Bahkan lebih parah lagi, memusuhi Nabi. Ya, kita ini beruntung, alhamdulillah, masih disyukuri. Ya, dijawab dengan ayat tadi, tidak usah khawatir, kelak ketemu dengan Nabi. Syaratnya mayyuti illaha war rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, jalankan ajarannya, perintahnya. Kata Nabi, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tabillu abada. Aku tinggalkan bagi kalian dua pusaka. Pusakanya apa? Keris, kujang, badik, atau apa kalau orang apa tuh Kutai itu Dayak tuh, Pak, Mandau. Ya, lain. Ya, kalau kamu pegang, pelihara, jaga, rawat dua pusaka peninggalan Nabi itu, dijamin lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Pertama, kitab Allah, Al-Quran. Maka Al-Quran itu harus kita jaga, kita rawat. Al-Quran bukan hanya perhiasan aja di rumahnya, nggak pernah dibaca. Ya, membaca Quran jadi kebutuhan, sedang Al-Quran cuma perhiasan. Bahasa Inggris sangat digalakkan, bahasa Arab katanya kampungan. Yang benar aja. Al-Quran pertama, miliki Al-Quran. Yang kedua, jangan lupa baca tuh Al-Quran tuh bacaan Iqra. Iqra itu fi'il amar dari qara'a yaqra'u qira'atan. Fahuwa qari'un wa dzaka makriyun. Iqra tuh. Baca, jadi Quran itu bacaan bukan pajangan. Ya, dibaca Al-Quran supaya rumahnya ayem adem. Nawiru buyutakum bisalah wa tilawatil Quran. Terangi, hiasi rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Jadi kalau rumahnya mau terang, mau tenang, mau ayem, mau adem, rumah tangganya rukun, jangan lupakan baca Al-Quran. Kalau nggak baca Al-Quran, rumahnya serem, angker, menakutkan, keluarganya berantakan. Bahasa Arabnya apa keluarga berantakan itu? Lama tak rukun. Oh, lama tak rukun. Ya, mungkin tidak pernah baca Al-Quran. Al-Quran jaga, rawat, baca, pelajari isinya, amalkan ajarannya dalam kehidupan kita. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat, dijamin. Yang kedua, wa sunnati nabiyhi, sunnah nabinya. Sunnah itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Ucapan Nabi, ayo. Nabi itu gak pernah menyakiti walau disakiti. Ya, Nabi itu ucapannya lemah lembut sama istrinya, selalu ucapannya itu panggilan kesayangan. Ya Humairo, wahai istriku yang kuning kemerah-merahan seperti tomat mengkel. Kita panggil sayang istri. Istri itu kalau mau sayangnya panjang, ya saya sarankan rambutnya panjangin Bu Haji. Nanti kalau di kamar tuh dibelah suaminya, sayangnya panjang. Sayang tuh kan. Lo rambutnya pendek, nggak sampai yangnya udah selesai, gitu kan. Ya Humairo, panggil sayang. Kadang-kadang kita ini terlalu jujur. Istrinya hitam dipanggil black. Black sini. Ya. Nah, tutur katanya, perbuatannya, ayo. Terutama tema kita, waktunya udah jam 10 lebih 10.
Biasanya kalau sudah jam 10 lebih 10, kata orang Bandung, ke atasnya tunduh, ke bawahnya lumpuh, pas tengah-tengah apalagi teu para ruguh gitu kan. Udah jam 10 soalnya. Nah, tema kita ayo meneladani akhlak Nabi. Karena esensi daripada peringatan Nabi, pertama menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi. Yang kedua, ayo mengaplikasikan keteladanan Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya apa? Nabi itu dalam kehidupannya itu menjadi penyejuk, menjadi pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, bukan jadi provokator. Ada yang ribut malah dikipas-kipasin. Ini paling laku nih tukang kipas. Dikompor-komporin, paling laku tukang kompor. Ya. Aturan kita itu menjadi pengadem, pemersatu. Ya. Kalau ada konflik itu didamaikan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara saudara kamu. Jadi kalau ada perselisihan, ya kalau kata Pak RT, yo damai. Nah, jadi ringan-ringan berat menjadi RT itu, ya. Giliran ada baiknya jarang yang apresiasi. Pak Adi ya, giliran ada kurangnya, wah gitu kan, RT ini kan. Ayo damai rukun. Warga masyarakat RT 37 ayo rukun. Nabi menjadi pemersatu. Satu cerita aja Pak. Di antara sifat Nabi itu adalah pemersatu. Pada usia Nabi 35 tahun, sebagian mengatakan umur 30 tahun, 30-an lah begitu. Ya, itu pernah terjadi banjir besar di Mekah yang membuat Ka'bah roboh kala itu. Nah, untuk kembali lagi membangun Ka'bah itu, mereka bahu-membahu kerja bakti. Jadi kerja bakti itu memang dulu juga ada kerja bakti. Karena kerja bakti kan kebersamaan, kan? Bahu-membahu, ya. Mereka rukun, guyub, akur. Tapi pas giliran mau meletakkan Hajar Aswad kembali di tempatnya, karena membangun Ka'bah itu kan di eranya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka kan ada namanya Hijir Ismail, Makom Ibrahim, kan begitu kan? Nah, Hijir Ismail yang dikelilingi tembok itu kan, kita sholat di situ. Makom Ibrahim yang ada kacanya itu kan, bukan Makom Ibrahim itu bukan makbarohnya, bukan. Itu ketika Nabi Ibrahim berdiri menyaksikan pembangunan Ka'bah ya di situ. Bekas kakinya itu ya di situ. Ya. Nah, dibangun lagi. Bahkan pondasinya itu Pak sudah ada dari semenjak zaman Nabi Adam. Makanya Abu Hurairah kan pernah tanya, ya, bangunan apa? Kata Nabi, ayu bayi kayak Abu Hurairah, ya Rasul, ayu baitin wudi'a fil ardi. Bangunan apa yang pertama kali didirikan di permukaan bumi ini? Bertanya siapa? Abu Hurairah kepada Nabi. Kata Nabi, Al Masjidul Haram. Suma'ai, lalu apalagi? Al Masjidul Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak di antara keduanya? Arba'una sanatan, 40 tahun. Jadi itu bangunan terlama di muka bumi itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ya. Tapi dibangun di era Nabi Ibrahim, kemudian di usia Nabi 30 tahun atau 35 tahun itu, ya, itu ada banjir sehingga roboh, kemudian dibangun ulang. Ya, ketika mau meletakkan Hajar Aswad, nah baru di situ fanatik kesukuannya timbul. Kalau di kita mungkin yang Banjar merasa Banjarnya, yang Bugis merasa Bugisnya, ya, yang Madura merasa Maduranya. Oh saya yang berhak, oh saya yang berhak. Di sana kan banyak suku juga sama.
Di Indonesia tidak kurang dari 300-700 macam suku. Mereka berebut hampir kelahi, tapi ditengahi oleh Nabi. Nah, sudah gini aja. Gimana kalau disepakatin aja? Kalau gini nggak ada ujung-ujungnya nih. Ya, nggak ada selesainya. Gini aja. Besok pagi siapa paling dahulu semangat datang ke sini untuk kerja bakti pagi-pagi, itulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Oh, sepakat. Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin. Muhammad itu kan belum jadi nabi. Nabi waktu itu udah dapat gelar Al-Amin. Orang yang jujur dan dapat dipercaya. Mereka sepakat. Sampai pagi ternyata yang datang lebih awal ya Nabi Muhammad juga. Akhirnya mereka setuju Nabi Muhammad yang meletakkan Hajar Aswad. Tapi Nabi Muhammad itu kan mempersatukan. Tidak mau egois. Gila pangkat, gila jabatan, gila hormat, enggak. Beliau gelar kain, beliau gelar sorban. Ya, beliau letakkan Hajar Aswad di tengah. Dipersilakan kepala-kepala suku yang mewakili suku-suku yang ada di Mekah untuk sama-sama mengangkat Hajar Aswad itu. Kainnya dipegangin, Pak. Pegang diangkat. Baru diletakkanlah Hajar Aswadnya, batunya oleh Rasulullah ke tempat semula. Ya, nah ini mungkin ini juga pelajaran berharga, apalagi kita ini ditokohkan, dituakan. Ya, jangan kita ini tua kejebur aja tua umurnya, tapi nggak bisa jadi panutan bagi anak-anak muda. Ya, mari kita meniru bagaimana akhlak Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi di tengah-tengah keluarga, bapak sebagai kepala keluarga. Ayo ciptakan rasa aman, rasa tenang. Istri kita bahagia berada di samping kita, karena kita menjadi bapak yang baik bagi anak-anaknya dan suami yang baik bagi istri-istrinya. Sehingga kalau Pak Ketua kita ini duluan bukan mendoakan, misalnya kita ini duluan, ya akan selalu dikenang oleh istri kita ini sebagai suami yang baik. Ya, akan dikenang oleh anak-anak kita bahwa kita ini sebagai bapak yang bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, demikian ya. Saya hari ini 4 tempat. Pertama khutbah Jum'ah, siang tadi di Kampung Baru, maghrib barusan di Masjid Darussalam kilometer 1. Langsung ke sini tidak pulang dulu. Ya. Besok juga masih ada beberapa tempat yang harus saya datangi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya bermanfaat bagi saya dan bagi jamaah yang hadir pada malam ini. Ya, mudah-mudahan berkatnya dapat, berkahnya juga terutama dapat. Ya, mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi betul-betul terjaga, terpelihara, terawat, dan nanti tadi sesuai ayatnya, maka ma'alladzina an'amallahu alaihim, nanti akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang jujur, para siddiqin, wasyuhada wassalihin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Ya, kumpul bukan hanya di dunia, mudah-mudahan kelak kita juga sama-sama kembali berkumpul di bawah naungan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sopan Sopian LP Sukaisi, cukup sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Doanya bisa dalil. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an taman mubarakan khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan linaili mardatika bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad wa aslih li ummati Sayyidina Muhammad wa farij an ummati Sayyidina Muhammad wa barik ala ummatihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna wa iyyakum fid din wa yahfadu ala qulubina ma hafadu ala qulubi ibadikas salihin wa yaj'aluna wa iyyakum min hizbihil muflihin alqaimin wal mutasaddiqin as-sabiqin wal lahiqin ala hadzal masjid
wa kullu man jaa minhu bil khair fi hadhihi al-lailati syarifah bi anna Allah yataqabbalu alaina wa jazihim bi isarin fi jannatin na'im wa yatimul maqsuda lil jami' wa yahfadhu ala dinil islam wa yatawaffalu alayhi wa yakhtimu lana wa lakum bil husna wa ala anna Allah yaghfiru lana wa yarhamuna wa yaqdi hawaijana min khairi dunya wal akhirah wa yasir fi jami'i umurina wa hasil fi jami'i maqasidina ma'as salamah wa sa'adah wal barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.